Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi assalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikannya kepada kita sehingga kita dapat menuntut ilmu akidah akhlak saat ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, perkenalkan nama saya Kiki Syafitri dari Prodi Peternakan kelas B dengan dosen pengampu Bapak Edi Marwan, MPD SPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah ada pengertian menurut bahasa. Kalau menurut bahasa yaitu percaya atau membenarkan. Dan ada juga menurut ilmu tauhid. Kalau menurut ilmu tauhid, iman itu adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari iman kepada Allah yaitu membenarkan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Tauhid. Tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat dan keesaan Allah. Dan juga dapat dipahami sebagai sifat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun seperti yang dimiliki makhluk ciptaannya. Pembagian tauhid yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ialah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang dapat menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan hanya Allah yang mampu memberi rezeki, mendatangkan hujan dan badai. Apapun yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan kehendak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu dapat diartikan sebagai tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan hanya Allah satu-satunya. Yang ketiga, tauhid al-asma wal sifat. Tauhid al-asma wa sifat adalah tauhid yang menetapkan nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, tanpa tahrif, tanpa tahtil dan takyif. Yang dimaksud dengan tanpa tahrif yaitu tanpa merubahnya, dan tanpa tahtil yaitu tanpa mengosongkannya, dan tanpa tahrif yaitu tanpa menjabarkannya cara untuk sifat Allah, seperti perkataan seseorang, apa bentuk tangan Allah tersebut. Macam-macam syirik. Yang pertama, syirik akbar. Syirik akbar adalah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dalam beribadah. Syirik ini dapat menyebabkan keluarnya seseorang dari agama Islam. Perbuatan yang termasuk ke dalam syirik akbar yaitu syirik dalam berdoa. Contohnya tuh seperti meminta dan memohon di dalam doa tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu syirik dalam sifat Allah. Contohnya tuh ketika seseorang percaya bahwa peramal bisa melihat masa depan dan ia mempercayainya. Yang ketiga, syirik dalam ketaatan.
Contohnya tuh seperti menaati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syirik dalam ketakutan. Kita sebagai umat muslim dilarang lebih takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya takut kepada setan, mayat dan kuburan. Dua, syirik ashar. Syirik ashar ini adalah syirik ashar ini yaitu syirik dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Syirik ini tidak sampai menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Adapun macam-macam syirik ashar yaitu syirik yang pertama syirik zahir. Syirik ini yaitu syirik nyata. Contohnya tuh menggunakan benda atau jimat yang dipakai sebagai penangkal bahaya atau penyakit. Yang kedua, syirik kafi. Syirik kafi itu yaitu syirik yang tersembunyi yang bersumber dari hati seseorang tersebut. Bentuk-bentuk syirik. Yang pertama, syirik dalam ar-rububiyah. Syirik dalam ar-rububiyah yaitu meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat menciptakan dan memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan sesegala hal yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, syirik al-uluhiyah. Syirik dalam al-uluhiyah yaitu meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah untuk disembah. Yang ketiga, syirik dalam al-asma wa sifat. Syirik dalam al-asma wa sifat yaitu seseorang mensifatkan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tuh seperti yakin ada makhluk Allah mengetahui perkara-perkara gaib. Faktor-faktor yang merusak tauhid. Yang pertama, bersumpah dengan selain nama Allah. Yang kedua, memakai jimat. Yang ketiga, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perdukunan dan ramalan. Yang kelima, ramalan perbintangan. Yang keenam, sihir perbintangan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.